Sebelum perkenalkan, nama saya Arista Tama NIM 23 22004. Sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik lahan kering. Lahan kering mencakup wilayah dengan curah hujan terbatas, tingkat evapotranspirasi tinggi, dan kesuburan tanah yang cenderung rendah. Dengan ada pun ciri-ciri secara detail. Yang pertama, curah hujan rendah, musim kering panjang, periode kering bisa mencapai 6 bulan atau lebih. Yang kedua, ketersediaan air terbatas, tingkat evapotranspirasi tinggi, kehilangan udara melalui tangkapan lebih besar daripada curah hujan. Definisi udara, tanah cepat kering setelah hujan. Yang ketiga, kesuburan tanah rendah, kandungan bahan organik mengalami proses dekomposisi lambat karena kelembapan rendah, kekurangan hara terutama nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang keempat, tekstur dan struktur tanah. Struktur dominan berpasir menyebabkan infiltrasi dapat, namun kapasitas menahan udara rendah ya tanah bervariasi, bisa bersifat asam atau basah tergantung pada jenis bantuan induk. Yang kelima, erosi dan degradasi rentan erosi angin dan udara, terutama jika ada penutupan tanah. Kandungan garam pada beberapa daerah terjadi akumulasi garam. Salisasi, sistem pengolahan lahan kering adalah sistem pengolahan pengolahan air yang efisien, bagi pemanenan air dengan tangki, penampungan, konservasi air tanah, atau tersediaan saluran untuk mengurangi limpasan udara terhadap menggunakan musa organik atau plastik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pemupukan organik, pupuk kandang atau pupuk kompos dengan pupuk hijau tanaman, legum, mikroorganisme tanah, mikroba, pelarutan fosfat, pengampuran dan pemupukan bahan organik, menambah kapur pada tanah asam untuk meningkatkan pH, pupuk NPK dengan dosis sesuai tanah yang dianalisis atau pengolahan bahan, dan mencegah erosi. Pemilihan tanaman yang tepat untuk tanaman yang tahan untuk kekeringan terhadap lahan yang kering, yaitu tanaman sorghum, jagung, singkong, dan kacang-kacangan. Terhadap tanaman hortikultura, yaitu cabai, terong, dan tomat. Varietas yang unggul memiliki benih yang efisiensi, menggunakan air yang tinggi. Varietas dengan siklus hidup yang pendek. Dengan pengendalian gulma terhadap tanaman atau yang dengan manual, penerapan persaingan menggunakan air dan hara, pestisida nabat atau ekstraning bawang putih atau tembakau untuk hama tanaman refugia, serangan predator yang menarik untuk mengendalikan hama secara alami. Dengan teknologi dan inovasi pertanian konservasi, mengurangi pengolahan terhadap berlebihannya untuk menjaga kelembapan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi yang diprediksikan oleh cuaca dan adanya sensor kelembapan tanah. Mekanismenya akan terbatas. Alat hemat energi yang sesuai untuk lahan kering, strategi pengolahan lain terpadu pertanian atau tumpang sari, pemetaan beberapa jenis tanaman dalam satu lahan untuk memaksimalkan produksi, integrasi tanaman ternak, memanfaatkan limbah tanaman untuk pakan ternak dan kotoran ternak untuk pupuk, pengolahan aplikasi terbatas, pelatihan petani tentang irigasi, pemupukan, dan teknik konservasi. Dengan adapun tantangan dalam pengolahan lahan kering terhadap udara yang terbatas, yaitu solusi yang pertama untuk menghindari lahan kering terjadi. Yang pertama itu irigasi hemat air dan kesuburan tanah rendah. Yang kedua, solusi
pupuk organik dan pengapuran perubahan iklim. Yang ketiga, varietas adaptatif dan diversifikasi tanaman kapital terbatas, solusi bantuan pemerintah dan lembaga keuangan mikro. Dengan penjelasan di atas tadi yang bisa disimpulkan oleh pengolahan lahan kering harus fokus pada ini udara dalam memperbaiki kesuburan tanah, konservasi tanah dan udara dengan pemilihan tanaman yang adaptif, pendekatan yang berkelanjutan dan adaptatif sangat penting untuk menjaga kualitas atau produktivitas terhadap lahan kering dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hanya mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih.